sebagai bulan kita merefleksikan diri, mempertanyakan ulang, mempertanyakan kembali eksistensi diri kita. Siapa kita? Kenapa kita dilahirkan? Dan akan kembali kemana kita? Mungkin ini bisa kita jawab ya. Tapi apakah perilaku kita menunjukkan kesesuaian dengan jawaban kita? Bulan Ramadan ini sangat tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali tentang diri kita, menerjemahkan kembali tentang diri kita. Kenapa? Karena suasananya yang sangat kondusif, kita dalam suasana ibadah. Sahabat Rida yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang belum pernah bercermin. Kalau bercermin pasti sudah. Yang belum pernah bercermin ada? Biar nggak ngantuk ya. Saya inginnya ada interaksi. Karena ini suasananya pasti pada ngantuk. Habis kenyang kan? Halo, halo. Saya jangan sampai ngobrol sama laptop nih. Iya, Bi. Aman, Bi. Ah, jangan sampai saya ngomong sendiri di depan laptop. Sahur, sahur. Refleksi itu kan kita bercermin ya. Benar tidak? Bercermin. Apakah kita bisa pernah bertanya kepada bayangan yang ada di dalam cermin itu? Siapa kita? Misalnya kayak gitu. Atau atau berlalu begitu saja, hanya memperhatikan wajah kita, tidak pernah terbersih sedikit pun mempertanyakan siapa yang ada di hadapan kita. Kalau kita ke kalau kita tarik ke Ramadan, apa yang kita rasakan, terutama pada saat siang hari ketika kita berpuasa? Kira-kira apa? Di siang hari panas, terik, apa yang kita Mantuk, rasakan? mantuk, 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 mantuk. Lemes, lemes, Bi. Haus, Lemas, haus. lapar, ada Iya, yang Mantuk, lapar, lapar, Bi. mantuk. atau Haus, malah Mantuk, haus, mantuk. Bi. Iya, haus, Bi, haus. ada yang merasa kenyang? Puyeng, Pi. Puyeng, puyeng. Puyang, lemes, lungse. Ya, bisa nggak kita timbul nggak perasaan bahwa seperti inilah orang-orang yang tidak mampu, dalam tanda kutip orang-orang miskin, orang-orang fakir. Seperti inilah. Itu baru sehari ya kita. Saya cuma berapa jam? 12 jam kita berpuasa. Coba kalau 2 hari, 3 hari, mampu nggak kira-kira? Pasti tidak mampu. 3 hari, seminggu apalagi gitu ya. Kalau dalam ilmu kedokteran berapa lama tahan kita nggak makan? Kira-kira seminggu, 2 minggu. Ini Minggu. menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya lemah, butuh asupan. Siapa yang memberi makan kita kira-kira? Siapa? Oh, Siapa yang Bi. memberi makan kita? Apakah diri kita sendiri? Secara syariat kita yang makan, memberi makan. Tapi secara hakikat sebenarnya yang memberi makan kita adalah siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Cara hakikat yang memberi makan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah menggambarkan dirinya ya, sesuatu yang sangat sederhana, menggambarkan dirinya di surat Al-Quraisy. Ada yang hafal surat Al-Quraisy? Kalau nggak ada yang hafal sungguh terlalu. Surat Al-Quraisy ada yang Tahunya hafal? lilafi, Bi. Li'ila fi Quraisyin. Di ayat 3 apa bunyinya?
ila fi Quraisyin ila fi rihlataz syita'i was shaif. Ayat 4 berarti falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Apa itu? Alladzi at'amahum min ju'. Allah menjelaskan dirinya tentang pemilik, siapa pemilik bait ini. Falyabudu rabb hadzal bait, maka beribadahlah kamu kepada Rob pemilik hadzal bait, bait ini, yaitu alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan ketika lapar. Jadi Allah menggambarkan dirinya dengan sangat sederhana. Saya lo yang ngasih makan kamu. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kita itu sangat lemah, tidak berdaya, sangat bergantung kepada Allah. Ya, kita sangat bergantung kepada Allah. Itu harus digarisbawahi. Kebergantungan ini seharusnya bisa kita bisa merefleksikan diri kita. Siapa sih saya sebenarnya? Kebergantungan ini menuntut kita untuk mengenal siapa yang memberi makan kita. Siapa itu Allah? Penting sekali mengenal Allah, ma'rifatullah. Bagaimana cara mengenal Allah? Kata Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafallah. Barang siapa mengenal tentang dirinya, maka mengenal Allah. Jadi jalan untuk mengenal Allah adalah dengan mengenal diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara merefleksikan diri sendiri. Siapa saya? Siapa kamu? Siapa Anda? Kira-kira kalau ditanya seperti itu, ada yang bisa jawab di sini? Siapakah Anda? Siapakah saya? Coba ada yang bisa jawab. Sini saya panggil nih yang nggak on cam. Lulu, Lulu, Lulu. Halo? Ada orangnya nggak nih? Jangan-jangan on online terus hilang, ditinggal. Cuma absensi doang. Fitri, Fitri, Fitriana. Halo? Wah, tidur kali ya. Iya, Bi. Bisa jawab pertanyaan saya tadi? Boleh ulang lagi, Bi, tadi gersak hilang suaranya. Siapa saya? Siapa Anda? Siapa kita? Abi Muiz, eh sebagai ini, Sebagai Iwan seorang Muslim, kita sepertinya sudah Sinarida. paham itu. Iya. Atau yang lain? Yang bisa jawab? Halo? Halo, halo. Kiki, Bi, Kiki. Ya, Kiki apa Kiki? Ya, tadi pertanyaannya, apakah saya mengenal diri saya sendiri? Ya, saya mengenal diri saya sendiri. Yang pertama, saya adalah sebagai abdillah, abdi Allah, di mana dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 bahwa dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah. Itu tugas utama seorang hamba, seorang Kiki di dunia ini. Adapun tugas tambahannya adalah apa?
berbuat kebaikan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain, yang artinya bagaimana kita bisa memberikan manfaat dalam hidup kita ini tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Itu itu Bi menurut Gigi. Ya, itu ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Titik poinnya adalah kita ini makhluk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, titik poin yang kedua adalah kita hanya diciptakan kita itu hanya untuk beribadah. Hanya untuk beribadah. Sederhana sebenarnya. Saya adalah makhluk yang diciptakan Allah yang ditugaskan hanya untuk beribadah. Kenapa kita sholat? Karena kita diciptakan untuk sholat. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang lain? Karena kita diciptakan untuk itu. Kenapa kita harus berbagi kepada fakir miskin? Karena kita diciptakan untuk itu. Kenapa kita harus berkontribusi ke Yayasan Rida misalnya? Kebetulan kita berada di sini. Karena kita diciptakan untuk itu. Jadi Allah itu menggambarkan kita itu cukup sederhana. Kamu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka kita sangat sekali bergantung kepada Allah. Pertanyaan kedua, setelah kita diciptakan oleh Allah, kenapa kita dilahirkan ke dunia? Ini pertanyaan eksistensi diri semuanya ya. Kenapa kita dilahirkan ke dunia? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Menjadi khalifah di muka bumi. Kenapa kita dilahirkan di dunia? Siapa nih? Rahma. Yang tadi telepon Rahma ya? Rahma? Iya, Bi. Ya, bisa jawab? Kenapa kita diciptakan di bumi ya, Bi ya? Ya, kenapa kita dilahirkan ke dunia? Kenapa kita harus turun ke dunia? Kenapa Nabi Adam harus turun ke dunia? Kira-kira. Izin jawab, kita dilahirkan di dunia itu sebagai khalifah gitu, sebagai apa ya, orang-orang yang berbuat kebaikan gitu di bumi. Gitu sih, Bi. Saya ini ya, laptopnya kurang mikrofonnya speakernya kurang jelas. Sebagai khalifah ya. Apalagi? Ada yang lain? Ada yang lain? Ada jawaban lain? Coba. Siapa nih? Fani. Kira-kira apa? Ada jawaban lain? Jawaban tadi benar, tapi kurang tepat. Fani, Ya, Bi. apa kira-kira Bi? Fani? Kenapa kita dilahirkan ke dunia ya? Ya, Ya sebenarnya tadi yang di pikiran Fani sih sama sih sebagai khalifah gitu, Bi. Cuman untuk jawaban yang lain, hmm, kenapa kita dilahirkan ke dunia? Un- kenapa untuk kita mungkin hidup? menyebar kebaikan, untuk menyebarkan agama Islam atau kebaikan di muka bumi. Sebenarnya itu misi ya. Itu misi kita. Yang tadi sebagai khalifah itu juga misi. Oke, pertanyaan ini sebenarnya ada di surat Al-Mulk ayat 2. Al-Mulk ayat 2. Ada yang hafal? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal.
Allah itu menciptakan hidup, kita jadi hidup di dunia, menciptakan mati, agar Allah bisa melihat siapa yang paling baik. Agar Allah bisa menguji kita. Karena tadi tugas kita adalah ibadah. Apakah kita ketika di dunia benar-benar menjalankan tugas tersebut? Jadi dilahirkannya kita ke dunia itu sebagai konsekuensi dari tugas ibadah tadi. Untuk apa? Untuk apakah kita komit dengan tugas itu? Ya, kita bakal diuji. Kita bakal dilihat di ayat lain di surat Al-An'am ayat 60. Ada yang hafal? Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar wa yab'atsukum liyuqda ila ajalin musamma summa yab'atsukum liyuqda ila ajalin musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dialah yang mewafatkan kita, kemudian mengetahui apa yang kita lakukan ketika di siang hari. Dialah yang mewafatkan kita pada malam hari, dan kemudian mengetahui mengetahui apa yang kita lakukan di siang hari, dan membangkitkan lagi ketika di siang hari. Sukum liyuqdo, sampai waktu yang telah ditentukan, sampai kapan ajal kita akan datang. Summa ilaihi marji'ukum, pada Allah kita akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kamu akan diberi kabar apa yang telah kamu perbuatkan. Summa yunabbi'ukum bima kuntum. Ya, jadi Allah menghidupkan kita dan mematikan kita karena kita ingin diuji oleh Allah. Seberapa komit kita dengan tugas ibadah tersebut. Ya. Kemudian di mana kita akan kembali? Summa ilaihi marji'un, kepada Allah kita akan kembali. Nah, Allah itu tidak bakal membiarkan hambanya diberi tugas, diuji, kemudian dilepas. Tidak akan seperti itu. Ya, kita harus punya strategi agar kita bisa sukses di dunia ini. Apa strateginya? Kita punya visi, kita harus punya visi dan misi. Apa visi dan misi kita? Tentu kita juga bisa mengambil dari ayat Al-Quran. Vision adalah gambaran kita di masa depan. Seperti apa kita nanti di akhirat. Itu adalah vision kita. Kemudian Allah akan memberikan misi kita di dunia. Supaya lengkap tugas kita sebagai tugas kita sebagai makhluk Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Apa visinya? Bisa dibuka di surat Al-Fajr. Mungkin pasti sudah hafal. Apa ya? Kira-kira apa? Surat Al-Fajr ayat berapa tuh? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu harus menjadi visi kita. Ke depan kita ingin dipanggil sebagai
orang yang jiwa yang tenang dan kembali dalam posisi sebagai yang diridhoi Allah. Kita ridho terhadap Allah, kita ridho terhadap keputusan Allah, dan Allah ridho kepada kita. Dan kita akan dianggap sebagai hambanya Allah. Karena ada yang bukan hamba Allah, yaitu hambanya setan. Ini harus menjadi visi kita. Ya, visi akhirat kita harus seperti itu. Tujuan cita-cita kita harus seperti itu. Cuma sayangnya biasanya kan visi itu ke depan. Artinya kita punya perencanaan kayak visi yayasan gitu. Kita punya perencanaan, kemudian punya renstra, strategi, punya program. Nah, kalau visi akhirat, apakah kita punya waktu seperti itu? Ya, kalau kita panjang umurnya. Kalau besok kita meninggal, ya. Kalau besok kita meninggal, apakah visi kita sudah tercapai? Maka visi yang tadi disebutkan harus segera kita capai. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa misi kita? Nah, barulah misi kita Allah berikan kepada kita misi supaya tugas ibadahnya tadi sempurna. Apa misi kita? Sebagai tadi yang dikatakan oleh Rahmah, sebagai khalifah. Khalifah adalah misi kita. Apa itu khalifah? Ini ada dalam surat apa kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 30. 30. Apa bunyinya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bukan khalifah ya, khalifah. Ini saya lihat khalifah. Apa itu khalifah kira-kira? Mimpi. Penerus, Pemimpin. Penerus. Apa lagi? pengganti, Ganti. Apa lagi? Kalau kita baca tafsir Ibnu Abbas, ahli tafsirnya sahabat Rasulullah Sallallahu para sahabat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khalifah itu wakil di dunia. Sebelumnya sudah ditanya saya lupa tuh ayat berapa. Sebelumnya sudah ditanya ke gunung, ke lautan, ke bumi, mau nggak jadi khalifah di dunia? Tidak mau, coba manusia yang mau. Manusia itu nekat sebenarnya. Wakil Allah di bumi. Untuk apa? Untuk memakmurkan. Untuk menjaga keseimbangan. Untuk berkeadilan, untuk membuat keadilan. Itu kan sebenarnya tugas dari seorang pemimpin ya. Yang seperti itu. Ya, jadi misi kita adalah menjadi khalifah. Apakah kita dibiarkan seperti itu saja oleh Allah? Tidak juga. Ada lagi. Allah kasih contoh. Ini loh ada orang yang bisa Allah kasih guide. Jadi kita tidak dibiarkan seperti itu. Apa guide-nya? Al-Quran. Dan Al-Quran itu ya. Dan Al-Quran itu ada contohnya. Jadi bukan salah satu, hanya Al-Quran lah yang kitab yang memiliki figur yang sempurna, yang bisa kita contoh. Akhlak Al-Quran itu ada pada Rasulullah. Kita bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ingin kalau kita ingin
kalau kita ingin melihat Al-Quran sebagai guide. Tuh Rasulullah. Jadi lengkap sudah kemanusiaan kita. Lengkap sudah nilai-nilai makhluk kita. Kelak kita di akhirat tidak akan bisa. Ya, Baik, sepertinya Abi keluar Zoom ya. Katanya kayaknya tadi laptopnya lowbat. Ya, tadi kayaknya lowbat ya. Makanya keluar Zoom. Baik, sambil menunggu Abi lagi ya, kita lanjutin ngaji yang tadi ya. Di surat Al-Maun. Kita lanjut sambil menunggu Abi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون تعبدون ولا ولا أنتم أنتم عابدون ما عابدون ولا أنا عابد ما ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ولا صدق الله العظيم. ya Baik, maaf, karena habis sudah masuk ya. Mangga Bi, dilanjutkan. lowbat tadi. Siap. Ya. Tapi itu sudah selesai ya. Anggap sudah selesai lah. Sudah terakhir waktunya sudah Apa sih? 6 ya. Ya MC. Hadir Bi. Selesai ya. Ya, Mungkin sudah. itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan berlanjut pada pertemuan berikutnya seminggu yang lalu. Ini akan bersambung ya. Minggu depan kita akan ngomongin tentang ibadah itu apa kaitannya dengan niat. Ya, jadi materi saya selama 4 kali pertemuan ini nyambung, ada kaitannya. Oke, mungkin itu saja. Saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Abi yang sudah menjelaskan tentang refleksi diri itu apa ya Bi ya. Tentang siapa sih kita itu, kenapa sih kita diciptakan, kenapa kita dilahirkan gitu ya Bi ya. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa kita itu diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Dan kita dilahirkan ya karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, di sini saya akan membuka
sesi tanya jawab. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Abi, dipersilakan raise hand ya. Dalam hitungan ketiga, yang ingin bertanya silakan raise hand. 1, 2, 3. Yuk, ada yang tanya? Ada yang tanya? Halo? Antara tidak paham Sama ngantuk. atau ngantuk? Tidak paham dan ngantuk. Sepertinya itu, Oh, Bi. sudah paham. Ada pertanyaan? Apakah ada di ruang Zoom yang ingin bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada yang bertanya. Berarti insya Allah paham ya, Bi? Insya Allah paham. Insya Allah, insya Allah. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, saya sekedar mengingatkan bahwa program 30 hari yang ada di Lazrida itu 30 hari sedekah subuh sudah dibuka, dan zakat fitrah yang disediakan oleh Rida juga sudah dibuka dengan nominal 45.000 per jiwa. Dan saya juga mengingatkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengisi link feedback yang ada di kolom chat ya. Silakan diisi terlebih dahulu sebelum kita tutup acara kajian subuh kita kali ini. Sambil mengisi link feedback, dipersilakan untuk Abi Muiz membacakan doa. Ya, sebelumnya tadi mohon maaf ya, ada gangguan. Jadi nggak melihat baterai. Ya, ternyata lowbat laptop saya. Mari kita baca istighfar 3 kali. Kemudian kita berdoa. Tanya-tanya di kalau ada yang mau ditanyakan dengan program ini. Baik, terima kasih kawan-kawan saja yang dapat disampaikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim. Radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati fil hayati min jam' wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab lahu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana ighfir lana dzunubana. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kita sudah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga
kajian subuh kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya dengan pemateri. Baik, untuk operator silakan untuk memimpin. Ya, teman-teman, kita sesi dokumentasi dulu ya. Slide pertama, kita mulai. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Sudah. Sudah ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, kebaiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC